Oke, menjadi alat di tangan Tuhan. Teman-teman sekalian, kalau mendengar kata alat, apa yang ada dalam benak kita? Alat adalah sebuah sarana, media. Media untuk apa? Menjadi perantara dari si pelaku kepada objek yang dikenakannya. Jadi alat itu bertindak sebagai media, penyalur. Dalam hal ini, keberadaan kita ialah sebagai alat di tangan Tuhan. Tetapi alat dalam arti alat, kita bukanlah seperti alat. Semisalnya, petani ketika hendak mencangkul, hendak bertani, dia menggunakan cangkul sebagai alat. Begitu juga Tuhan menjadikan kita sebagai alat dalam mewartakan kebaikannya, mewartakan kasih-Nya kepada semua orang. Kemudian dalam hidup kita ada relasi yang namanya relasi antara pencipta dan ciptaan. Hidup tidak akan terjalin kalau tidak ada yang namanya ada yang mencipta dan ada yang diciptakan. Dalam arti kehidupan kita di dunia ini, posisi kita sebagai manusia ialah sebagai ciptaan. Sedangkan pencipta ialah Tuhan. Di antara ciptaan dan pencipta ini ada relasi saling keterkaitan antara kedua. Allah tentu punya maksud dengan menciptakan manusia. Dia tidak menciptakan manusia hanya sekedar karena ini sebagai hobi dia, hanya sekedar hura-hura atau iseng-iseng saja dia menciptakan manusia. Tentu ada maksud, ada tujuan di balik tindakan Allah itu. Apa maksudnya? Sebenarnya saya juga belum tahu. Maka mari kita bersama-sama untuk mencari tahu apa maksud Allah dari menciptakan kita. Ya, baik teman-teman. Penciptaan. Berbicara tentang penciptaan, sumber acuan kita sebagai seorang Kristiani ialah kitab suci, terutama kitab Kejadian. Dalam kitab Kejadian bab 1 itu dilukiskan tentang kisah penciptaan alam semesta beserta isinya juga manusia. Nah, di dalam kitab Kejadian dilukiskan bahwa Allah tidak hanya menciptakan manusia. Ada juga alam semesta serta segala isinya. Ada tumbuhan, ada hewan, juga keanekaragaman hayati lainnya. Manusia bersama hewan, bersama anjing, babi, bersama kera, itu sama-sama diciptakan. Dalam arti ini kita sama dengan mereka. Tetapi ada hal spesifik, ada hal khusus yang membedakan kita sebagai manusia dengan ciptaan-ciptaan itu. Jadi yang menjadi persamaan ialah bahwa kita dilahirkan dari satu rahim yang sama. Contohnya kita dengan hewan-hewan yang ada di gambar itu. Mungkin di slide selanjutnya. Sejenak kita melihat hewan-hewan itu berbeda kita dari mereka kan. Tetapi kita lahir dari satu rahim yang sama, yaitu dari rahim Allah yang penuh kerahiman. Lantas perbedaannya itu di mana? Antara kita sebagai manusia dengan ciptaan lainnya. Teman-temanku, manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang paling istimewa dari ciptaan lainnya. Manusia di antara binatang maupun ciptaan-ciptaan lainnya itu menjadi makhluk yang istimewa. Letak keistimewaannya ialah karena predikat sebagai makhluk yang bermartabat luhur. Tidak dikatakan bahwa anjing itu bermartabat luhur, ataupun hewan-hewan lain, ataupun tidak dikatakan bahwa pohon kelapa itu bermartabat luhur. Yang menyandang gelar martabat luhur ialah hanya kita sebagai manusia. Apa dasar? Kemudian kita menyebut diri kita sebagai manusia itu sebagai makhluk yang bermartabat luhur. Ketika kita memperhatikan, membaca teks kitab suci dalam kitab Kejadian, itu dilukiskan bahwa
terdapat berapa hari Allah bekerja dalam melakukan kisah penciptaan? Ada 7 hari Allah melakukan penciptaan. Pada hari pertama sampai hari kelima Allah menciptakan alam semesta beserta isinya. Setelah menciptakan alam semesta, segala hewan, ikan, rumput, juga ayam, apa dikatakan Allah? Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Coba kalian perhatikan, setiap Allah menyelesaikan pekerjaannya pada setiap hari, dia selalu mengatakan semuanya itu baik. Semuanya itu baik. Tapi ketika pada hari yang ke-6, ketika manusia diciptakan, ada rumusan yang berbeda. Allah menggunakan istilah sungguh amat baik. Ini menunjukkan bahwa kelas kita itu berbeda dengan ciptaan-ciptaan sebelumnya. Kemudian Allah berkarya selama 7 hari. Angka 7 dalam tradisi Yahudi itu sebagai angka kesempurnaan. Manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Artinya manusia itu dekat dengan kesempurnaan. Inilah alasan-alasan mengapa kita ini disebut sebagai manusia yang bermartabat luhur. Allah menciptakan segala sesuatu, menyediakannya terlebih dahulu untuk kita. Tapi jangan berpikir bahwa karena saya diciptakan pada hari yang ke-6 dekat dengan hari yang ke-7, hari yang angka yang sempurna. Hari ke-7 adalah identik dengan angka 7. Kemudian kita berpikir pada hari ke-7 itu Allah beristirahat. Maka tugas saya sebagai manusia ialah karena dekat dengan yang sempurna itu, tidur terus, tidak usah berusaha. Ini adalah pemikiran yang kemudian keliru. Aspek lain yang menjadikan kita sebagai manusia bermartabat luhur ialah karena kita memiliki rahmat khusus seperti akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas. Hanya kita manusia yang memiliki aspek-aspek ini. Ketika kita melakukan sesuatu, kita memikirkannya terlebih dahulu. Contohnya, ketika ada makanan di sebuah piring terletak di hadapan kita. Kalau anjing datang, dia melihat makanan itu, dia tidak bertanya, ini punya siapa? Dia merasa lapar, dia langsung makan. Tetapi ketika kita sebagai manusia datang, kemudian kita melihat makanan, kita mesti berpikir, ini punya siapa? Apakah kalau saya makan nanti ada yang merasa dirugikan atau tidak? Atau ada juga di antara kita, jangan meniru sifat anjing. Ketika melihat makanan, langsung makan. Tidak memperhatikan orang lain. Tapi ini hanya semacam intermezzo. Saya yakin kita semua di sini orang-orang baik. Tidak mungkin melakukan tindakan semacam itu. Ya, kemudian kita sudah diciptakan sebagai makhluk yang bermartabat luhur. Makhluk yang bermartabat luhur. Lantas, apa maksud Allah menjadikan kita manusia dalam keadaan yang demikian? Apa maksud Allah menjadikan kita dengan segala embel-embel yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya? Saudara-saudara, pertama, Allah memberikan kita kemudian rahmat-rahmat tersebut setelah diciptakan dalam keadaan yang demikian agar kita sebagai manusia itu hadir sebagai wakil Allah dan yang atas namanya menguasai makhluk-makhluk lain di bumi. Itu maksud Allah, supaya kita itu menjadi wakil Allah. Kemudian maksud Allah lainnya ialah menjadikan kita manusia sebagai mitra kerjanya, sebagai co-kreator yang dapat berbicara dengan Allah dan menanggapi firman-Nya. Tumbuhan tidak dapat berbicara dengan Allah dan tidak dapat menanggapinya secara langsung dalam arti ini ya. Sedangkan kita dapat membangun komunikasi yang intim dengan Sang Pencipta kita. Selain itu, kita juga diciptakan sebagai
manusia yang serupa dengan Allah. Ingat, manusia itu diciptakan bukan sama dengan Allah, tetapi manusia diciptakan menurut. Kita harus menekankan kata ini, kata menurut, bukan sama dengan Allah. Artinya apa? Bahwa Allah hadir dalam diri kita. Setiap kita itu adalah gambar dan rupa Allah. Jangan, frater itu orangnya hitam, rambutnya keriting, sok-sok dia mengatakan dirinya citra Allah. Tidak mungkin Allah sejelek itu. Mungkin ada kita berpikir demikian. Kemudian ada juga memberikan gambaran bahwa Allah itu harusnya orangnya tinggi, body atletis, tegap. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita semua adalah gambar Allah. Mengapa tidak dikatakan bahwa gambar Allah itu seperti ini, seperti ini, seperti ini? Supaya itu menunjukkan bahwa Allah hadir dalam setiap diri kita. Berbicara ketika kita sudah menjadi manusia yang bermartabat luhur, tentu ada konsekuensi dari gelar yang kita terima tersebut. Apa konsekuensi dari keberadaan kita yang diciptakan secara istimewa semacam ini? Pertama, teman-teman, kita diciptakan Allah karena cintanya yang amat besar kepada kita. Maka konsekuensi pertama ialah kita mesti membalas cinta Allah. Ingat, cinta bertepuk sebelah tangan itu tidak enak. Maka ketika kita dicintai, kita juga harus membalas dengan cinta. Itulah karena kita sebagai makhluk istimewa, hanya kita harus mampu untuk mencintai, kemudian memuliakan Allah secara penuh, secara total dari hidup kita. Dengan sepenuh hati kita, dengan segenap jiwa, dan segenap akal budi yang kita miliki. Artinya cinta kepada Allah itu seharusnya tidak tanggung-tanggung. Konsekuensinya lain ialah bahwa kita hadir sebagai representasi Allah. Kita hadir sebagai representasi Allah. Keberadaan kita sebagai representasi Allah artinya kehadiran Allah yang lain itu berupa dalam menciptakan kehidupan baru atau prokreasi. Menciptakan kehidupan baru jelas dikatakan Allah dalam kitab Kejadian, beranak cuculah. Di sini kita diciptakan Allah beranak cuculah, artinya kita menciptakan kehidupan lagi. Kehidupan yang mana sebenarnya Allah juga ikut campur tangan di situ dalam menciptakan. Oleh karena itu, amat disayangkan bahwa tindakan-tindakan semacam aborsi, bunuh diri, itu sangat tidak diizinkan. Karena kita sebagai alat tangan Tuhan itu ditugaskan untuk menciptakan kehidupan baru atau prokreasi. Kemudian kita juga dituntut untuk menjadi penguasa, berkuasa atas makhluk-makhluk ciptaan lainnya. Kalimat ini sering disalahartikan. Orang merasa bahwa ia diberi tugas sebagai seorang penguasa, maka dengan gampangnya membabat hutan di mana-mana, melakukan pertambangan secara ilegal di mana-mana. Tujuannya apa? Agar mencapai atau memenuhi apa yang diinginkannya. Karena dia merasa bahwa saya diberi kuasa oleh Tuhan. Teman-teman, keberadaan kita sebagai penguasa atas makhluk-makhluk ciptaan lainnya itu harus dilandaskan atas iman. Jadi bukan berkuasa secara membabi buta. Berkuasa mengikuti dorongan hawa nafsu secara tak terkendali. Kita lihat Allah. Allah itu berkuasa tetapi ia memberi kehidupan, membawa kesejukan, mencintai, mengasihi. Ia tidak merusak. Ia tidak mengganggu, tidak merusak tatanan harmonisasi yang ada. Melainkan ia hadir sebagai sarana yang memenuhi, membawa kesejukan dan memberi damai. Kemudian konsekuensi lainnya ialah kita menjadi saluran rahmat dan cinta Allah. Bagi siapa? Pertama bagi diri kita sendiri, kemudian
bagi sesama manusia yang ada di sekitar kita, juga kepada seluruh alam semesta di sekitar kita. Oke, slide selanjutnya. Oleh karena itu, tanggung jawab kita dalam menjadi saluran rahmat dan cinta Allah itu harus diwujudkan dengan cara menghormati hidup. Ini sangat penting ini. Ada orang yang kurang bersyukur atas hidupnya, selalu membuat perbandingan dengan yang lain. Ketika ia melihat orang lain lebih dari dia, ia kemudian mencela dirinya, bahkan melakukan protes terhadap Allah. Kenapa saya tidak diciptakan seperti dia? Punya segalanya, punya ini. Kita kemudian menyesali apa yang ada pada kita, menyesali hidup kita. Kita tidak lagi menaruh rasa hormat kepada diri kita. Ini penting, bahwa kita menjadi alat di tangan Tuhan. Itu pertama-tama itu bukan kepada orang lain, bukan kepada siapapun di luar diri kita. Pertama tadi kepada Allah, mencintai Allah. Itulah menjadi alat tangan Tuhan. Kemudian menghormati hidup kita. Pertama. Kemudian membagikan kasih Allah serta nilai-nilai baik kepada setiap orang. Adalah kebohongan orang mengatakan bahwa dia mencintai orang lain kalau dia tidak mencintai dirinya sendiri. Kita harus pertama-tama berusaha untuk mencintai diri kita sendiri. Kalau orang sudah dapat mencintai diri sendiri, dia akan dapat dengan mudah mencintai dan menerima orang lain. Kemudian yang terakhir ialah kepedulian terhadap lingkungan alam. Kita hidup di dunia ini tidak hanya bersama dengan manusia lain. Ada juga alam semesta yang menjadi ibu biodiversitas bagi kita. Menyediakan kepada kita apa yang kita perlukan. Alam dijadikan sarana oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia. Ini berupa pendasaran yang telah saya sampaikan kepada kita semua. Sebagai tindakan aplikatifnya lagi, itu saya rasa nanti akan disampaikan pada materi yang keempat. Yang penting kita tahu apa dasar kita dijadikan sebagai alat di tangan Tuhan. Lalu apa tanggung jawab kita, yaitu kepada Allah, kepada diri kita, kepada sesama, dan juga kepada alam semesta. Sekian yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih Frater Darius atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat untuk kami cermati dan kami renungkan kembali mengenai menjadi alat di tangan Tuhan. Frater telah memaparkan tentang tujuan manusia diciptakan. Oke, teman-teman, saya ingin menyapa lagi. Teman-teman mungkin udah pada ngantuk ini kayaknya. Jam makan siang nih, Frater. Oke, iya. Teman-teman, ada yang mau tanya? Saya persilakan waktunya. Ini kesempatan lo ini bertanya kepada Frater. Oi. Frater sekarang posisinya di Medan kan? Iya, saya sekarang ada di Medan. Oke, yuk teman-teman, silakan. Ini Frater Darius dari Medan, posisinya sekarang. Silakan yang mau bertanya langsung. Oke, atas nama siapa? Ferdinandus. Oke, silakan Ferdinandus. Terima kasih atas kesempatan kepada saya. Saya mau bertanya. Tadi kan mau menjelaskan tentang kisah penciptaan. Allah menciptakan segala hal dari pertama sampai kelima. Allah menciptakan burung, tumbuh-tumbuhan. Pada hari ke-6 Allah menciptakan manusia. Dan Allah mengatakan, berkuasalah atas burung-burung di udara, atas ikan-ikan di laut, dan lain-lain. Nah, tapi ada satu hal yang Tuhan larang untuk dimakan begitu. Apa alasan Allah membuat larangan? Karena Allah sudah berkata, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Tapi kenapa ada satu hal yang Tuhan larang, memakan buah-buahan itu? Oke, baik teman-teman. Pertama, kita menyadari bahwa kita diciptakan kemudian diberikan yang namanya kehendak bebas. Seandainya diciptakan di dalam taman itu semua pohon dapat kita makan, situ kita kehilangan kebebasan. Kita hanya bisa bebas memilih memakan yang mana, tetapi kita tidak tahu mana yang baik, mana yang jahat. Ini penting. Ketika tidak ada larangan, tidak ada aturan yang dibuat, maka tidak ada kebebasan di situ dalam memilih. Dalam hal ini, kebebasan kita sebagai manusia dikekang.
Toh, di antara banyaknya pohon, hanya satu yang dilarang. Ternyata yang satu ini yang membuat manusia menjadi jatuh. Ketika jatuh, mulailah saling menyalahkan. Laki-laki mengatakan bahwa ini gara-gara perempuan itu, dia yang kasih saya buah. Perempuan datang, oh ular yang merayu saya. Mulai saling menyalahkan di situ. Bahkan dalam hidup kita sampai saat ini pun masih sering seperti itu. Ketika ada suatu kesalahan yang kita buat, mulai mencari alibi, menyalahkan orang lain. Dalam hal ini sebenarnya bukan salah pada Adam, bukan salah pada Hawa. Setan cerdik. Dia tidak menawarkan buah itu kepada Adam terlebih dahulu. Kenapa? Oh mungkin orang berpikir, oh karena laki-laki biasanya lebih logis, sedangkan perempuan itu biasanya main hati. Sebenarnya kurang tepat juga penafsiran semacam itu. Yang paling apa itu ialah yang diperintahkan, yang diberikan perintah langsung oleh Tuhan Allah itu adalah Adam. Tuhan Allah mengatakan kepada Adam, semua pohon di taman ini boleh kamu makan, tetapi jangan yang satu itu. Setan datang, setan merayu Hawa, karena Hawa pasti tahu dari larangan itu dari Adam. Jadi biasanya kalau informasi yang sudah diterima oleh orang kedua, orang ketiga itu biasanya lebih gampang digoyahkan seandainya kita mau mempengaruhi orang daripada kalau seandainya setan datang kepada Adam langsung. Adam kan berbicara dengan Allah secara langsung, maka setan melihat peluang, oh berarti melalui Hawa saya masuk. Di dalam hal ini bukan berarti kita sebagai manusia kemudian menyalahkan kita hidup susah sekarang di dunia ini gara-gara perempuan. Tidak juga tepat demikian. Atau juga karena laki-laki. Mulailah nanti teman-teman ketika berkeluarga pasti akan mengalami hal-hal yang semacam itu. Ketika berkelahi akan terbawa-bawa ke situ. Bahwa segala penyebab penderitaanku ialah engkau yang katanya tulang rusukku tetapi selalu membuat sakit tulang punggungku. Ya mungkin singkatnya itu, kalau seandainya semua bisa dimakan, maka kita tidak bebas. Kita tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Terima kasih.